Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece chapter 977 yang mulai memperlihatkan pasukan Luffy yang telah menguasai benteng pertama di Onigashima. Setelah pasukan Luffy dan aliansi mampu menghancurkan 3 kapal anak buah Kaido, membuat kepercayaan diri Kinemon beserta aliansi semakin bertambah untuk memenangkan di pertempuran besar Onigashima nantinya. Nah, hal yang tak kalah membuat mereka semakin semangat adalah dengan kedatangan Jinbe di saat yang tepat. Selain kru baru di topi jerami, Jinbe juga seorang mantan Shichibukai, tentu kemampuan bertarungnya yang tak diragukan lagi. Nah, bagaimana keseruan Luffy dan aliansi menyerang ke Onigashima? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Cover story kembali dihadirkan oleh Oda Sensei pada chapter kali ini, setelah pada chapter lalu diliburkan. Cover story masih melanjutkan kisah dari Chiffon yang mencari Lola. Jika pada 2 pekan lalu memperlihatkan Lola yang sedang mencium Goti setelah selamat dari Angkatan Laut. Nah, kali ini memperlihatkan Chiffon yang akhirnya bertemu dengan Lola. Chiffon yang berhasil lolos dari Angkatan Laut yang sepertinya diselamatkan oleh sang suami. Karena di sana juga terlihat ada BG. Dengan bertemunya Chiffon dan Lola mungkin sebagai penutup kisah mereka di cover story, dan bisa saja akan dilanjutkan memperlihatkan bagaimana nasib Germa Double Six setelah pertempuran di Whole Cake Island. Di awal chapter kali ini memperlihatkan bagaimana Jinbe yang datang di saat yang tepat, disambut oleh rekan-rekannya dengan begitu hangatnya. Nami dan Chopper memperkenalkannya kepada Franky. Jika Jinbe selain seorang mantan Shichibukai, ia juga ahli dalam mengemudi kapal. Hal ini ditunjukkan saat mereka menghindari serangan ombak Big Mom. Jinbe mampu membuat kapal Sunny berselancar dengan begitu hebatnya hingga menyelamatkan mereka dari terjangan ombak. Nah, di saat semua kru sedang asik membicarakan Jinbe dan berencana merayakan bergabungnya Jinbe di kapal mereka, dari kejauhan Kinemon meneriaki Luffy, apakah sudah paham soal rencana sebelum masuk ke pulau Onigashima? Luffy dengan mudahnya menjawab jika ia sudah paham. Walaupun sebenarnya Luffy masa bodoh dengan semua rencana yang telah dibuat oleh Kinemon. Hal itu dipertegas dengan perkataan Law yang saat itu sedang di samping Kinemon. Jika sebenarnya tak akan bisa membahas strategi dengan Luffy. Hal ini karena sudah dirasakan oleh Law sejak lama. Setiap strategi yang telah dibuat oleh Law selalu saja dikacaukan oleh si manusia barbar ini. Setelah Law memberitahu kepada Kinemon soal sifat Luffy, secara tiba-tiba Kapten Masketir Inuarashi yaitu Sicilian sang kekuatan penuh menghadap kepada Kinemon agar memberitahu detail rencana penyerangan Onigashima. Selama penyerangan, Ming akan melayani klan Kozuki dan Sicilian akan memimpin pasukan suku Ming dalam perang ini. Mendengar hal itu, Inuarashi kaget dengan inisiatif bawahannya ini. Nah, lalu siapa yang akan memimpin pasukan samurai? Apakah Kinemon atau Denjiro? Ternyata di sini kakek Hyo juga mengambil inisiatif jika ia yang mengambil alih memimpin pasukan samurai, hingga Akazainen bisa fokus untuk misinya tersendiri. Nah, jadi susunannya seperti ini. Sicilian memimpin suku Ming, kakek Hyo memimpin pasukan samurai, Luffy, Law, dan Kid memimpin krunya masing-masing. Sedangkan Kinemon sebagai pemimpin Akazainen dan juga sebagai pemimpin tertinggi semua pasukan aliansi untuk menggantikan Momonosuke yang saat ini sedang disandra. Semoga saja dengan adanya pemimpin di pasukan mereka masing-masing membuat penyerangan ke Onigashima lebih tertata. Di peta Onigashima yang dipegang oleh Kinemon memperlihatkan jika pulau Onigashima dikelilingi oleh pegunungan dan satu-satunya untuk masuk ke sana adalah melewati pintu depan. Tengkorak raksasa adalah sebuah gunung raksasa yang di dalamnya terdapat istana milik Kaido. Nah, rencana Kinemon
untuk menyerang Kaido dengan membentuk pasukan menjadi 2 tim. Dan 2 tim ini menuju belakang gunung tengkorak raksasa itu dan masuk ke dalam istana lewat jalan rahasia. Denjiro lagi-lagi mematahkan rencana Kinemon tanpa sengaja dan menganggap jika itu strategi palsu yang sengaja dibuat untuk Kanjuro. Nah, lalu Denjiro menanyakan mana strategi yang aslinya. Sontak lagi-lagi membuat Kinemon kembali terkejut, karena sebenarnya itulah strategi aslinya. Untungnya, Lau secara tiba-tiba langsung memberi ide untuk penyerangan. Hingga pada akhirnya, strategi ini kembali merujuk kepada sifat Luffy dan Kid yang terlalu barbar dalam setiap pertempuran. Peran Luffy dan Kid akan mengalihkan perhatian musuh, sedangkan sebagian pasukan akan masuk lewat kiri dan juga kanan gunung. Itu pun juga sebagai pengalihan perhatian musuh. Lau akan membawa Akazanen pergi memutar ke belakang pulau dengan kapal selamnya. Saat sampai di belakang pulau, maka dengan kekuatan Rum, Lau akan memindahkan Akazanen masuk ke pulau tanpa ada yang menyadarinya. Semua rencana ini dianggap oleh Denjiro jika itu adalah rencana matang milik Kinemon. Lagi-lagi, Kinemon terselamatkan. Dari kejauhan, Kinemon dan lainnya melihat sebuah ledakan yang berasal dari pelabuhan Onigashima. Denjiro yang mulai panik mengatakan jika ia belum memberitahu Luffy soal penjagaan ketat di pelabuhan. Ada benteng kecil yang dipersenjatai oleh meriam dan kapanpun akan menenggelamkan kapal asing yang hendak masuk ke pelabuhan tersebut. Dengan adanya ledakan itu, Kinemon dan hampir banyak dari aliansi yang melihat dari jarak jauh menyangka jika Luffy telah mampu dikalahkan oleh penjaga pelabuhan. Tapi, pada kenyataannya, Luffy beserta krunya dengan mudahnya menghancurkan benteng pertahanan yang ada di sana. Yang saat itu, anak buah Kaido belum sempat menyerang kapal Sunny dengan meriam-meriam yang sudah stay menembaki kapal Sunny. Hal ini merupakan sebuah keberuntungan dan kesigapan bajak laut topi jerami melumpuhkan lawannya. Hingga Kinemon terheran-heran melihat penjaga pelabuhan yang dikalahkan dengan begitu mudahnya. Padahal, menurut Akazanen, jika mengalahkan penjaga di sana merupakan tugas mereka yang cukup berat. Nah, dengan dihancurnya benteng pertahanan pelabuhan, membuat semua aliansi Kinemon dengan mudah mendaratkan kapal mereka di pelabuhan Onigashima. Kondisi di dalam istana Onigashima begitu ramai. Mereka terlihat sedang asik mabuk termasuk Orochi dan juga Kaido. Queen juga diperlihatkan sedang meminta kepada anak buahnya untuk segera menyiapkan sup kacang merah. Namun ternyata porsi sup yang tersisa hanya cukup dihidangkan untuk Big Mom saja. Queen yang terlihat begitu suka dengan sup kacang merah meminta kepada anak buahnya untuk kembali membuatkan untuknya. Di sisi lain, Kaido yang terlihat sedang mabuk menanyakan keberadaan anaknya. Anak buahnya yang panik dan juga takut jika mereka dimarahi oleh Kaido langsung berencana mencarinya. Siapa sebenarnya anak Kaido ini? Apakah buah hasil hubungan Kaido dan Big Mom semasa mudanya? Atau entahlah. Kita tunggu saja siapa sebenarnya anak Kaido yang dimaksud. Nah, para pemimpin 6 penjuru telah sampai di Onigashima. Dan Kaido meminta untuk menemui Big Mom terlebih dahulu sebagai sebuah perkenalan di antara mereka. Di akhir chapter ini pula memperlihatkan bagaimana Big Mom sedang dipersiapkan menggunakan kimono. Apakah nantinya akan terlihat aneh atau tidak? Kita tunggu saja di chapter mendatang 2 pekan lagi. Karena pekan depan One Piece harus kembali libur. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Salam nakama!